Kemudian bukti yang ketiga apa? Jamal. Semua manusia memiliki sifat apa? Ingin tampil ganteng, kepengen tampil bagus, mengharapkan wajahnya ganteng sendiri, bajunya awal, kemudian kepengen punya bujuk awayu, kepengen punya rumah bagus, kepengen punya kendaraan bagus, kepengen dihormati dan lain sebagainya. Gak ada orang di dunia ini kepengen jadi alat-alat saja. Yes, sebenarnya boleh berpokok alat apa-apa. Sebenarnya boleh bujuk senang-senang ular, tapi kalau tidak ada, semua yang diharapkan ada apa? Jamal, keindahan. Mengapa begitu? Karena pengaruh dari perjanjiannya. Ketika manusia mengadakan perjanjian dengan Allah, makhluk kita tahu kalau Allah itu jamilun, tidak yang mulia. Yuhibbul jamal, Allah itu cinta kepada keindahan. Makanya sifat indahnya Allah, cintanya Allah kepada keindahan mempengaruhi hati manusia, sehingga panjenengan rata-rata memiliki sifat senang indah. Itulah janji. Namun sayang sejuta sayang, perjanjian yang begitu kokoh yang sudah dibuat dan sudah diingatkan kembali oleh para nabi, para rasul. Bahkan ketika panjenengan sholat panjenengan pun diingatkan terhadap perjanjian itu. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu mengingatkan itu. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu mengingatkan. Begitu. Sehingga orang ingat kembali. Namun sayang orang fasik semuanya itu dibatalkan sepihak, dilanggar sepihak, ditinggalkan begitu saja. Makanya disebut fasik, keluar dari apa? Tetap. Kemudian yang kedua, sifat orang fasik yang kedua adalah wayak ta'u nama amarowobihi ayu salat. Orang fasik punya sifat suka memutus hubungan. Padahal Allah menyuruh agar semua manusia itu menyambung hubungan. Hubungan dengan siapa? Ya, pertama Pak, hubungan dengan Allah. Hablun minallah. Jangan sampai diputus. Berarti kalau ada orang waktu subuh sholat subuh, waktu zuhur sholat zuhur, waktu asar sholat asar, waktu maghrib sholat maghrib, itu namanya apa Pak? Menyambung hubungan baik dengan Allah. Waktu Ramadan tiba, kalau puasa Ramadan, itu namanya menyambung hubungan baik dengan Allah. Waktunya zakat, mengeluarkan zakat, itu namanya menyambung hubungan baik dengan Allah. Namun kalau ada orang kok coba-coba meninggalkan salat, berarti dia mulai memutus hubungan baik dengan Allah. Tidak ada udzur kok tidak kosong, berarti sudah memutus hubungan baik dengan Allah. Waktunya zakat tidak zakat, berarti memutus hubungan baik dengan Allah.
Kemudian yang kedua yang diperintahkan Allah untuk disambung adalah silaturahmi. Silaturahmi menyambung kekerabatan. Keberapa? Sabda 5 hubungan dengan sesama manusia. Kemudian manusia yang paling harus ditekankan kewajibannya adalah apa? Silatul walidain, menyambung kedua orang tua. Silatul qaraabah, menyambung hubungan kekerabatan. Kemudian menyambung pula silah yang lain dengan sesama manusia yang lain. Ini diperintahkan oleh Allah untuk terus dijalin. Jangan sampai hubungan dengan sesama manusia putus hanya karena apa? Beda pendapat. Jangan sampai hubungan dengan teman menjadi putus hanya karena apa? Beda makna. Jangan sampai bindas mufti Arab Saudi ya. Jadi ketua majelis ulamanya Arab Saudi itu pernah mengatakan orang berdiri iktidal kemudian menggantungkan tangan adalah sunnah. Orang berdiri iktidal dengan senjata itu adalah sunnah. Namun menjaga hubungan dengan saudara hukumnya wajib. Jangan sekali-kali hanya karena kesunahan kalian menjadi pecah. Itu tausiah dia. Berarti yang berdiri tidak dengan gantung tangan ya ada dasarnya. Yang senjata juga ada dasarnya. Namun perbedaan semacam itu anggap saja biasa-biasa. Toh doa kita berapa macam? Walasa ya? Walasa. Jadi dengan tinggal pilih yang mana itu. Tapi kan tidak boleh. Gara-gara beda pilihan akhirnya menjadi apa? Hubungan menjadi buruk. Itu tidak boleh. Itulah yang diwanti-wanti oleh Bisas. Makanya rata-rata imam Masjidil Haram itu ketika berdiri tidak adalah senjata. Jadi kalau jamaah makmumnya macam-macam ada yang mulai dari takbir Allahu Akbar ini saja. Ya senjata berada dan semuanya itu tidak ada yang menyebabkan berpengaruh tidak ada. Itulah pentingnya silaturahmi, menjaga hubungan saudara. Kemudian termasuk pula yang wajib diperintahkan oleh Allah untuk disambung adalah apa? Menyambung jamaah. Menyambung jamaah. Ini betul-betul diperintahkan. Sampai Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Nasai. Nabi Muhammad mengatakan min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi musholat illa qad istaqwada alaihi syaitan fa'alaikum bil jamaah fa innama yaqulu dzikru minal ghanami al-qasiyah. Kata Nabi, bila ada 3 orang beriman hidup dalam satu kampung, maka ketiga orang ini sudah harus mengadakan salat jamaah. Walaupun belum punya masjid lah,
Dan baru 3 orang ada satu kampung yang Islam baru 2. Sudah harus melantas berjamaah. Di mana? Silakan di rumah giliran. Beda 1 minggu di rumah A, 1 minggu kedua di rumah B, boleh kan? Yang penting itu jamaah diadakan. Mengapa? Baru 3 orang saja sudah jamaah. Jawabannya apa? Kalau sampai sudah ada orang beriman kepada Allah di dalam kampung itu 3 orang, kemudian kok tidak mau melakukan sholat berjamaah, qadistahwala alaihi syaitan, maka orang mukmin tersebut pasti dikuasai oleh setan. Sehingga Pak dia sholat, tapi zuhurnya dikerjakan setengah keluar. Coba ya, subuh dikerjakan berapa Pak? Jam 6. Akibatnya pada jamaah. Coba kalau jamaah selalu di awal, aku yang kenapa? Tidak dikuasai setan. Tidak berjamaah. Qadistahwala alim setan, akan dikuasai oleh setan. Lebih sekarang malah gawat, bahkan apa? Tiap rumah ada TV ya. Dia dikatakan simpel. Mau sholat saja, nanti apa? Sudah iklan lah, langsung lari ke JD dulu. Habis dulu panduan dulu. Langsung berhenti dulu lihat. Dan apa? Barangkali iklannya selesai ya, lalu belum. Begitu satu saat 5 menit, kemudian iklan cepet-cepet sholat. Sholat apa? Padahal orang kan apa? Lalu kusuk kan? Mana mungkin bisa kusuk? Bahwa pikirannya ada TV, telinganya masih mendengarkan di TV, hanya harus berjalan. Kemudian Nabi meneruskan, fa'alaikum bil jamaah, wahai para Islam, kamu harus selalu berjamaah. Mengapa harus berjamaah? Fa'inna ma yaqulu dhikru minal ghanam al-qasiyah. Karena harimau hanya akan makan seekor kambing yang liar, yang tercacat, yang berdiri. Walaupun kambing kalau kumpul berjamaah, harimau tidak berani kan? Khawatir dikeroyok. Nah, dari sini bisa disimpulkan setan itu diumpamakan seperti harimau. Orang mukmin diumpamakan seperti kambing. Walaupun kambing itu tidak punya sifat berani ya kalahan lah itu, namun manfaatnya banyak kan? Sate kambing manfaatnya saya gulai kambing itu kan manfaatnya luar biasa, namun kalah. Namun baru sekarang kalau berkumpul bersatu kan, harimau tidak berani. Makanya kerjakan sholat berjamaah. Kemudian tidak hanya sholat saja yang jamaah, panjenengan pun kalau sudah menyatu seperti ini, tidak boleh kan? Mufarraqah, memisahkan diri dari apa? Jamaah pengajian. Jangan. Karena apa? Kalau sudah kadung kumpul semacam ini, teruskan. Jangan mufarraqah. Karena apa? Kalau panjenengan terus kumpul seperti ini, ada sakitnya panjenengan tidak bisa hadir, panjenengan tetap dapat pahala seperti teman-teman yang hadir. Ya. Gara-gara panjenengan pergi tidak bisa ikut ngaji, walaupun tidak ikut ngaji, panjenengan tetap dapat pahala yang sama seperti yang ikut ngaji. Luar biasa. Bahkan ada pengalaman, ada anak muda
yang aktif ikut ngaji. Ketika pulang Pak, di tengah imbang ada razia Pak. Akhirnya dia tertangkap karena ngeluasin banget, kena denda Pak. Masya Allah, menyesal. Karena Pak, kapok gak melu ngaji Pak. Kapok kan ngaji? Lah karena dia sudah kapok tidak ikut ngaji, apa terjadi? Pekerjaannya hanya Pak cangkruk di warung kopi, dilarang pas cangkruk di warung kopi, kumpul dengan teman-teman, lah kok ditepung oleh polisi lah, ditangkap udah bener kok teman-temannya main mobil, akhirnya dia pun ikut tertidur, menghindari berteman dengan orang baik, malah bersifat apa? Terlibat dia akhirnya tertidur semuanya, itu Pak. Karena orang kan begitu, wa mazadakal hakinan benar. Hidup itu hanya dua kan, kalau tidak hak ya benar. Makanya benar ikut yang hak saja, bergabung dengan yang hak saja, insya Allah akan aman. Namun kalau orang yang hak tidak dengan ikuti, tidak mau gabung dengan yang benar, yang baik, maka panjenengan pasti tergoda akan bergabung dengan orang yang jahat-jahat, dan pada saatnya panjenengan pun akan terkena imbas. Makanya Pak, jamaah itu harus tetap dijalin, jangan sampai putus begitu saja. Kemudian yang ketiga, sifat orang fasik yang ketiga, setelah suka melanggar janji, kemudian suka memutus hubungan baik dengan Allah, dengan keluarga, dengan teman dan lain sebagainya, sekarang yufsiduna fil ardh, suka membuat kerusakan di muka bumi ini. Membuat kerusakan, yang dimaksud membuat kerusakan Pak, bukan petani Pak. Tanah api-api rokok waduri disingkal, dan itu yang dimaksud membuat kerusakan apa? Ya, hidup menyalahi aturan Allah, hidup menyalahi aturan Allah, itulah disebut membuat kerusakan. Contoh, Allah membuat aturan, kalau panjenengan bercinta dengan seorang perempuan, tafadhol silakan. Tapi caranya adalah bizawas, cinta dengan cara kawin, wanita cinta dengan cara nikah, la bizina wasufa, tidak dengan cara melakukan perzinahan, melakukan perselingkuhan, bukan. Jadi Allah atur, cinta kepada perempuan oke, cinta kepada laki-laki oke, namun aturan Allah adalah cintailah perempuan dengan kawin, cintailah laki-laki dengan kawin. Lah kalau panjenengan cinta perempuan dengan kawin lah, dijamin sehat, dijamin apa Pak? Dijamin anak panjenengan apa namanya, jelas statusnya, sampai ketika kita sebagai orang tua meninggal dunia, anak-anak kita pun jelas hak warisnya. Coba kalau ada orang diatur Allah, silakan cinta dengan kawin, tidak mau, akhirnya apa? Cinta perempuan dengan zina, cinta perempuan dengan pemerkosaan. Ya sudah, itu yang akan membuat kerusakan. Apa rusaknya Pak? Gara-gara zina kena virus bisa kan? Gara-gara
zina, banyak perempuan hamil di luar nikah. Akhirnya apa? Kalau tidak dia yang bunuh diri, anaknya yang dibunuh. Sehingga kalau dengan pernah membaca koran Pak, di Jakarta tiap hari bayi dibuang itu Pak, sekitar 50 bayi itu sudah dibuang. Itu yang ketahuan. Belum yang dicacar-cacar di sate. Banyak. Berarti kan rusakan namanya, merusak. Kalau toh ketika hamil di luar nikah, kemudian apa? Kemudian dipertahankan. Rusak juga. Apa rusaknya? Ketika anak itu lahir perempuan, siapa yang jadi wali? Ketika kalian kan tidak, kan sama dengan apa? Mencoreng wajah sendiri kan? Ya, akhirnya terpaksa wali hakim. Ya. Karena wali hakim, otomatis hakim itu berarti LKMD kan gitu ya. Lama kali motor bisa, kan juga ya. Kewenangan. Yang kedua Pak, di samping walinya ya repot, bila dapat yang apa? Yang menghadiri ya, mati sekaya apapun dia, anak tadi tidak punya hak waris. Hak waris anak tadi hanya untuk ibu yang melahirkan. Bapak sambung, walaupun kaya raya mati, anak yang sudah hadir sebelum kawin juga tidak punya hak waris. Rusak. Coba kalau gini Pak, damai. Dah kabeh podo. Ya rusak juga, karena apa? Dia yang mestinya tidak punya hak waris ternyata masih menerima. Berarti kan apa? Gasap milik saudaranya haram juga. Rusak. Itu yang disebut apa? Itu membuat kerusakan. Islam menyuruh kulu wasrobu, silakan makan, silakan minum. Namun ada minuman yang dilarang. Apa itu? Khamr. Ternyata khamr diterjang. Rusak. Berapa banyak pesawat terbang terjadi apa Pak? Kecelakaan karena apa? Pilotnya berapa banyak supir bis mengalami kecelakaan maut karena apa? Itu namanya juga pemerkosaan. Padahal kalau kita lihat ekspornya berapa harganya? Sudah bergerak berapa harganya? Murah, segar, enak. Homer getir, pahit, larang, tapi katanya disenangi orang. Itulah saya akhirnya. Makanya jangan menyalahi aturan. Kemudian ada lagi yang lebih berbahaya. Apa itu? Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fa'tabisa. Bila ada suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saja saat berjalan. Coba menurut undang-undang, apa? Calon pegawai negeri kan ketentuannya apa? Pakai apa? Tes. Siapa yang paling pintar itu yang terpilih. Itu mestinya begitu. Namun karena ada yang beli apa? Siapa yang jadi bayar itu yang terpilih. Ini banyak rusak. Karena apa? Yang pintar, yang terampil, karena makin jauh saya final fulus lah, tidak punya duit. Dia tidak jadi kemudian yang tidak pintar karena fulusnya hasil nyogok, akhirnya apa? Terpilih.
Karena terpilihlah maka ada dua hal. Pertama apa? Dia ketika kerja Pak karena kalau dia betul nggak cekala, ya kan rusak ya. Yang kedua yang dipikirkan apa? Balik mau ini yang kan bisa juga ya. Makanya harus mengikuti aturan yang sudah disetujui bersama. Kalau itu diambil, ikuti ini sama. Pegawai-pegawai kita hebat-hebat karena orang-orang Indonesia itu pun cerdas-cerdas. Hanya karena mereka belum punya kesempatan untuk menduduki suatu jabatan saja, sehingga keterampilan mereka belum nampak, kepandaian mereka belum nampak. Kan begitu kan? Makanya ya kan, ketika rapat DPR kan banyak yang ngatur. Betapa? Berarti dia yang data tidak pernah memikirkan apa yang perlu disampaikan contohnya. Sehingga data dengan tanpa kosong, tidak ada ide-ide cemerlang yang akan dibahas begitu. Akhirnya seperti itu. Makanya orang semacam ini dianggap musibah. Gara-gara dia akhirnya tatanan dunia menjadi rusak. Maka bagaimanapun saja kalau panjenengan harus betul-betul menjaga perintah Allah, jaga, kerjakan dengan baik, larangan Allah jaga, tinggalkan sejauh-jauhnya. Insya Allah panjenengan termasuk muslimun, orang yang selalu merenovasi, reformis, sehingga semakin lama semakin maju, semakin lama semakin baik, tidak semakin lama semakin rusak. Kemudian diteruskan ulaika humul khosirun, orang yang memiliki tiga sifat tersebut termasuk orang yang betul-betul khosirun, rugi. Mengapa rugi? Rugi karena apa? Banyak. Rugi karena banyak hal. Rugi karena banyak hal. Pertama, innallah la yahdil qaumal fasiqin. Wallah la yahdil qaumal fasiqin. Surat Al-Maidah ayat 108. Allah tidak sudi memberi hidayah kepada orang fasik, karena Allah tidak sudi Pak selama-lamanya. Seumur-umur orang fasik tetap fasik, tidak akan bisa berubah, karena Allah sudah terlanjur tidak mau memberi hidayah kepada mereka. Yang kedua Pak, rugi karena apa? Fa inna Allaha ya'dhu 'anil qaumil fasiqin, surat Taubah ayat 96. Allah tidak cinta kepada orang-orang yang fasik. Karena Allah tidak cinta, berarti Allah benci. Allah mau wangkel kepada siapapun orang yang masuk dalam kelompok fasik. Kemudian rugi karena apa? Yang ketiga, surat As-Sajdah, surat yang ke-32 ayat 20. Fa'ammal ladzina fasaku fama'wahumunna. Adapun orang-orang fasik besok pada hari kiamat pasti tempat kembalinya adalah neraka. Bayangkan, terfasikan berapa tahun? Ya paling-paling 60 tahun, 70 tahun, namun harus diganjar dengan rokok untuk selamanya. Rugi apa rugi? Orang beriman hanya beriman 60 tahun, 70 tahun,
dibalas surga untuk selamanya. Faizun apa qasul untungnya ibadah hanya segitu, di dalam melaksanakan ibadah masih bisa kan rekreasi, masih bisa ngapain ibadah plus rekreasi plus senang-senang. Lah kok dikasih imbalan surga, itulah keberuntungan yang luar biasa. Maka panjenengan wajib mempertahankan keimanan panjenengan dan jangan sekali-kali mengikuti langkah orang fasik. Hadirin yang berbahagia sekalian, walaupun mohon maaf, marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.